Oke, balik lagi di channel saya. Kali ini saya akan memodifikasi multimeter di mana baterainya itu kan awalnya sebelumnya menggunakan baterai kotak 9 volt. Nah, sekarang saya ingin baterainya itu di-charge menggunakan charging handphone. Jadi mudah. Jadi kalau sudah habis tinggal di-charge saja. Oke, langsung saja kita bongkar dalamnya. Oke, ini sudah dibongkar. Penampakannya seperti ini dan saya sudah rangkai. Pertama harus dilepaskan dulu. Ini adalah konektor dari baterai 9 volt yang berbentuk kotak. Nah, ini oke. Nah, ini dilepas dulu. Oke ya. Jadi yang konektor ini dilepas, solderannya dilepas. Ini biasanya diletakkan sebelum switch on off ya. Lokasinya ada di sini. Nah, ini ada on off, di belakangnya ini ada kabel, ada positif negatif. Nah, di sini letaknya ya. Nah, kemudian dilepas, kemudian dipasangkan kabel baru, kemudian dihubungkan ke, nah ini dia yang saya sudah bilang, ini adalah step up sama modul kontrol charging ya, kontrol charging si baterainya. Nah, ini dia. Mudah-mudahan jelas. Oke, di sini ada out sebelah kanan. Ini out, kemudian di sini baterai, konektor ke baterai, dan ini adalah port micro chargingnya. Nah, di sini ada trimmer atau ada potensio putar. Ini untuk mengatur tegangan keluarannya. Nah, ini kalau diputar-putar berubah nih output dari si step up-nya ya. Nah, defaultnya itu 7,2 volt. Jadi harus kita naikkan. Ya, harus kita putar sedikit. Awalnya lurus nih, udah saya putar. Ini saya taruh di sekitar 9 volt lebih ya. Oke, kita cek benar nggak? Sekitar 9 volt lebih. Nah, kita cek outputnya. Apakah benar di 9 volt lebih? Oke, saya pasang di kabel ini ya. Ini dia. Nah, ini dia. Nah, outputnya ini ada di 9,2 volt ya, 9,2 volt. Oke, aman. Jadi memang tegangan si multimeter ini butuh tegangan 9 volt dan dia akan mendeteksi lowbat di 7 volt ya. Nah, agar tidak muncul lowbat di layar, jadi harus dinaikkan ke 9 volt ya. Nah, aman ya. Jadi di sini tidak ada muncul tanda lowbat. Nah, kalau defaultnya itu di sekitar 7,2 volt. Jadi si output ini, si step up ini 7,2 volt, jadi harus diputar sedikit sehingga tegangannya menjadi 9 volt. Oke, sekarang kita lihat di modul lagi. Saya zoom dulu. Nah, di sini itu ini modulnya murah ya, terjangkau. Saya merekomendasikan bentuk yang kayak gini. Pertama, ngerakitnya mudah, kemudian proses chargingnya pun jadi mudah juga karena menggunakan port micro USB dari smartphone kita. Nah, di sini juga ada lampu indikator warnanya. Nah, ini. Oke, sorry kalau agak blur. Nah, kelihatan nggak ya? Nah, sini ada dua LED. Pertama ada indikator warna merah, kemudian satu lagi warna biru ya. Atau hijau, saya lupa. Jadi intinya ketika dia charging warnanya akan merah, kemudian kalau dia sudah full, dia berubah warnanya menjadi biru. Oke. Dan kemudian saya baterainya menggunakan baterai bekas laptop tipenya 18650 dengan kapasitas masing-masing sekitar 1500-an lah ya. Jadi kalau dua ini kurang lebih 3000 mAh lebih ya. Ini 1500 lebih ya. Ini sudah cek menggunakan charging Litokala ya, Litokala Engineer ya, LE500. Ada di sekitar 1100 sama 1900. Nah, ini kapasitasnya udah dicek 1971 mAh satu baterainya ya. Jadi kurang lebih 3000-an lebih lah ya, cukup mumpuni. Dan mudah-mudahan ini bisa awet ya. Oke, cukup mudah rangkaiannya. Jadi tadi dari baterai kemudian masuk ke modul charging, dari modul charging masuk ke modul step up, ini sebelah ya, tengah-tengah ya. Ini modul chargingnya, ini modul step up sebelah kanan, kemudian dari step up dinaikkan menjadi 9 volt, kemudian output masuk ke input dari power supply
multimeter ini. Oke, paling segini review dalamnya. Kemudian di dalam sini sudah banyak modifikasi karena ini tahu harganya murah, tetapi banyak masalah, biasanya tidak sering tersambung dengan baik. Makanya saya banyak modifikasi di sini. Pertama, lempengannya menggunakan dari kuningan. Nah, ini cukup bagus ya. Ini jadi lebih responsif dan jadi enak aja, tidak sering connect. Nah, awalnya kan pakai besi begini, itu jelek banget, sering tidak connect. Jadi saya ganti untuk yang pakai kuningan. Kemudian buzzernya pun diganti dengan buzzer yang seperti ini dan suaranya lebih nyaring. Oke. Ini adalah modifikasi multimeter murah tetapi menjadi tidak murahan ya. Oke, dengan fitur yang lumayan bagus. Oke, langsung saja kita rakit. Oke, tahap selanjutnya adalah penempelan modul ke tutup ya, tutup dari tutup baterai dari multimeter ini. Nah, di belakang sini sudah saya kasih bolongan, walaupun nggak rapi nggak apa-apa lah, nanti dirapikan di akhir. Tapi yang penting pas dulu. Nah, posisinya nanti seperti ini dibalik. Nah, oke. Dan kebetulan juga ini sudah ada apa garis-garis seperti ini ya. Nanti posisinya dibalik seperti ini. Tuh kan, pas ya. Jadi modul chargingnya pas di mukanya, pas banget ya, mantap loh, kayak gini nanti. Ya, pas ditempel menggunakan lem. Kalau di baut susah ya, menggunakan lemnya adalah lem tembak. Kalau saya sih menggunakan warna hitam lemnya ya, refillnya, karena lebih pengalaman lebih kuat kalau warna hitam ini dan lebih menyatu dengan warna plastiknya. Jadi tidak terlalu kelihatan. Oke, selanjutnya kita lem saja ya. Kita mulai dari pinggir dulu, dari sini. Ini oke, mudah-mudahan kuat. Lemnya kayak gini ya. Ini lemnya. Kalau dirasa kurang kuat, tambah lagi gitu ya. Tapi kalau dirasa cukup ya sudah cukup segini. Oke, kalau sudah kering, langsung kita rakit. Alhamdulillah, akhirnya beres juga. Oke, kita nyalakan. Oke. Oke, bagus, menyala dengan sempurna. Dan di belakang ada port chargingnya. Ya, di belakang sini ada port charging dari micro USB. Nah, ini dia ya. Walaupun tidak terlalu rapi, ya oke lah, nggak apa-apa. Nanti dirapihkan. Kita cek nyala nggak? Oke, kita coba charging. Charging sudah ada, tinggal colokin aja di sini. Nah, lampu merah kelihatan ya, tuh ada lampu merah. Mungkin di kamera jelas nggak? Nah, ada lampu di dalam. Nah, ini dia lampunya kelihatan. Ini warna charging. Nanti warna ini akan berubah menjadi biru atau hijau ketika sudah penuh baterainya. Oke, bagus. Sip, bekerja dengan baik. Semoga multimeter ini menjadi lebih awet. Kita cek fungsinya. Kita cek ke ini negatif ke ya. Oke. Bekerja dengan sempurna. Nah, buzzernya jadi lebih kencang kan? Buzzernya menjadi lebih kencang suaranya. Nah, ini kenapa bunyi begitu? Jadi memang ininya harus diganti ke jenis yang kuningan ya. Ini besi biasa jadi kurang sensitif. Oke, thank you. Terima kasih sudah menonton sampai beres. Semoga bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.